Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum fi hadha sabah? Alhamdulillah. الآن في يوم الجمعة إن شاء الله سنبدأ الدرس اللغة العربية في الفصل السادسة. هل تستعد؟ هيا بنا نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلاب، في الأسبوع الماضي نحن قد نشرح عن الجملة، يعني جملة فعلية. Jumlatul fi'liyah. Nah, minggu lalu atau dua minggu kira-kira ya. Karena minggu lalu kan kita ada PH2 ya. Dan dua minggu lalu kita membahas kalimat tentang jumlah fi'liyah. Ya. Apa itu jumlah fi'liyah? Nah, ada yang masih ingat gak? Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ya, secara sederhana itu adalah sekumpulan kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul ya. Kalimat ini diawali dengan fi'il atau kata kerja ya. Kenapa disebut fi'liyah? Ya karena ada fi'il diawali dengan kata kerja ya. Nah, minggu lalu Bapak sudah sampaikan, sudah berikan contohnya ya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia misalnya Umar misalnya, Umar menulis surat. Nah, ini dalam bahasa Indonesia, ini kan kalimatnya Umar ini sebagai apa? Sebagai subjek ya, sebagai subjek. Kemudian menulis sebagai predikat ya. Surat sebagai objek. Nah, ini kan kalau kalimat kata kerja sempurna kan seperti ini ya. Atau bisa juga tambahkan keterangan tempat. Umar menulis surat di dalam kamar misalnya bisa. Atau Umar menulis surat di sekolah. Bisa saja. Tapi seperti sini saja sudah jelas apa yang dilakukan oleh Umar. Kalau kita cuma sebut Umar menulis, maka di sini masih bingung ya, apa yang ditulis Umar? Apakah menulis ayat Al-Qur'an atau menulis surat atau menulis yang lain? Sehingga perlu keterangan. Jelas ya sampai sini ya. Nah, sehingga dalam jumlah fi'liyah yang kita akan pelajari atau kita akan perjelas kembali hari ini, bahwasanya dalam membuat jumlah fi'liyah itu harus ada fi'ilnya dulu. Kata kerjanya apa? Ya. Fi'ilnya apa? Kemudian ada fa'ilnya, yang melakukan siapa? Pelakunya siapa? Kemudian baru maf'ulun bi. Apa yang objeknya apa? Ya. Nah, kalau kita kembali kepada contoh tadi, Umar menulis surat, maka yang diawali adalah fiilnya dulu, bukan Umarnya dulu. Difaham ya? Berarti kita tulis dulu menulis ya, menulis dalam apa namanya? Dalam bahasa Arab kan kataba yaktubu. Nah, kita kan sedang membicarakan Umar nih. Maka dhamir yang dibuat adalah dhamir huwa dari fi'il mudhari. Ya. Maka kita tulis menulis dengan kata fi'il mudhari'nya kataba yaktubu. Yaktubu. Siapa yang menulis? Ya, siapa yang menulis? Menulis Umar ya.
Yaktubu Umar. Yaktubu Umar. Nah, Umar menulis. Apa yang ditulis oleh Umar? Oh, yaktubu Umar ar-risalah. Ya. Umar menulis surat. Yaktubu Umar ar-risalah. Jelas ya? Nah, ini yaktubu sebagai fi'il, Umar sebagai fa'il, ar-risalah sebagai maf'ulun bih. Dan ini sudah termasuk ke dalam jumlah fi'liyah. Mudah ya? Mudah apa mudah? Oh ya, mudah sekali. Nah, kita coba contoh lagi yang lain ya. Kita coba contoh yang lain. Contoh yang lain. Misalnya Muhammad bermain bola. Ya. Maka kita tulis dulu bermain, bahasa Arabnya apa? Bermain kan la'iba yal'abu. Maka tulis di sini yal'abu Muhammad. Ya. Tulis di sini yal'abu. Yal'abu. Pertanyaannya kan mungkin kalian muncul, ini fiilnya domir apa, Pak? Nah, karena yang sedang kita lakukan adalah membicarakan orang ketiga, ya, atau menceritakan orang ketiga, maka yang digunakan adalah domirnya. Apakah kalau dia orangnya laki-laki, maka domirnya huwa. Kalau dia orangnya perempuan, maka domirnya hiya. Yal'abu Muhammad. Nah, yal'abu Muhammad. Muhammad bermain bola. Bola apa misalnya bola? Ya, al-qurratul qadam, bola kaki ya. Al-qurratul qadam, sepak bola. Al-qurratul qadam, sepak bola. Yal'abu Muhammad. Yal'abu Muhammad al-qurratul qadam. Muhammad bermain sepak bola. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, pertanyaannya gini Pak, apakah ini cuma bisa di fi'il mudhari saja? Tidak juga, bisa juga dia masuk ke dalam fi'il madhi, ya. Misalnya begini, kita sedang mau menceritakan Muhammad sudah bermain bola. Nah, jumlah fi'liyah, maka kita sebut sini la'iba Muhammad al-qurratul qadam. La'iba Muhammad al-qurratul qadam. Muhammad sedang atau sudah bermain bola. La'iba Muhammad al-qurratul qadam. Oke, sampai sini paham ya? Dicerna dulu bahwasanya dalam membuat kalimat jumlatul fi'liyah yang harus kita lakukan adalah mendahulukan fi'ilnya dulu untuk konteks ini ya. Kemudian fa'il, selanjutnya adalah maf'ulun bih. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja ini bisa kita gunakan tergantung situasi yang sedang kita alami. Kalau kita menceritakan peristiwa yang sudah terjadi, maka yang digunakan adalah fi'il madhi. Kalau kita sedang menceritakan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan, maka dia fi'il mudhari. Dan dalam penerapan fi'il juga harus disesuaikan dengan fa'ilnya, ya. Harus disesuaikan dengan fa'il. Tidak boleh, ya. Tidak boleh fi'ilnya itu salah. Misalnya kita menceritakan tentang tentang Aisyah misalnya. Tapi kita menggunakan kata kerja fi'il yang berdomir huwa misalnya. La'iba Aisyah al-qurratul qadam. Nah, ini salah. Kenapa bisa salah? Karena la'iba ini untuk kata kerja fi'il madhi domir huwa. Kalau dia domir hiya, maka yang harus digunakan adalah, perhatikan, untuk domir hiya, ya, kan berarti kan la'iba, la'ibu, la'ibat. Maka yang digunakan adalah kata la'ibat.
La'ibat Aisyah. La'ibat Aisyah al-qurratul qadam. Aisyah sudah bermain sepak bola. Jelas ya Nak ya? Adapun fa'ilnya bebas. Fa'ilnya bebas. Ya. Mau satu orang, mau dua orang, mau laki-laki atau perempuan. Ingat, kalau fa'ilnya satu orang, baik dia laki-laki ataupun perempuan, itu mempengaruhi kalimat fi'ilnya. Ya. Adapun maf'ulun bihnya, objeknya ya, maka kita bisa tentukan sesuai dengan apa yang diceritakan. Ya. Misalnya kalau bermain ya bebas bermain apa. Misalnya bermain sepak bola, bermain boneka, tidak bisa misalnya la'ibat Aisyah misalnya al-masjidah misalnya. Aisyah sudah bermain masjid. Nah, ini kan nggak nyambung. Kalau misalnya menggunakan fil masjid, itu mungkin masih bisa. Beri paham ya? Oke, jelas? Oke. Sekarang Bapak akan berikan kepada kalian satu lagi contoh ya. Satu lagi contoh. Misalnya begini kalimatnya. Hasan sedang membaca Al-Quran. Hasan sedang membaca Al-Quran. Apa yang pertama kita lakukan? Langkah pertama apa? Ya betul, masukkan kata kerja yang pertama. Sedang membaca. Apa itu sedang membaca? Berarti dia kalimatnya kalimat apa itu? Betul, dia berarti kalimat yang sedang dilaksanakan karena ada kata sedang. Nah, kata sedang membaca itu berarti kalimat apa? Betul, dia kalimat fi'il mudhari'. Domirnya domir apa? Ya, betul, domirnya domir huwa. Kenapa domir huwa? Karena yang dibicarakan adalah Hasan. Jelas ya? Oke, kita buat dulu sebelum situ maf'ulun bihnya mana? Al-Quran. Maka tinggal kita salin aja Al-Quran ya. Nah, sekarang kita akan buat dulu sedang membaca. Domir huwa fi'il mudhari'. Berarti yaqra'u Hasan. Masukin Hasan ya. Yaqra'u Hasan Al-Quran. Mudah ya? Yaqra'u Hasan Al-Quran. Hasan sedang membaca Al-Quran. Pak, sekarang saya mau ganti Pak. Hasan setelah membaca Al-Quran. Tinggal kita ganti aja nih yang yaqra'unya. Yaqra'unya kita ganti. Karena yaqra'u ini adalah fi'il mudhari', maka kita ganti kepada fi'il madhi ya. Maka dia menjadi Qara'a Hasan Al-Quran. Hasan telah membaca Al-Quran. Kalau terjemahan seperti itu ya. Oke, clear? Jelas? Faham? Kalau masih belum paham boleh ulang-ulangi lagi apa yang tadi Bapak jelaskan. Oke. Berikutnya, Bapak coba mau ngasih contoh lagi yang lain. Duduk ya, contoh gini. Tadi kan laki-laki terus ya, sekarang perempuan. Misalnya, Debbie sedang duduk di mana duduknya? Di kursi panjang. Nah, yang pertama kita apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa yang kita lakukan, Nak? Betul, memasukkan kata kerjanya fi'il. Oke. Fi'ilnya apa? Sedang duduk. Bagus.
Yang kedua kita masukin apa? Yang kedua apa? Yang kedua adalah fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Debbie. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kita masukkan maf'ulun bih. Apa maf'ulun bihnya? Kursi panjang. Pak, kok fi-nya nggak dimasukin, Pak? Fi itu adalah huruf jar, ya. Oke. Sekarang kita akan masukkan atau kita akan terjemahkan sedang duduk. Duduk bahasa Arabnya apa? Ya. Apa? Betul. Jalasa yajlisu, duduk. Nah, kalau sedang duduk untuk dhamir hiya berarti apa? Betul. Tajlisu. Bapak ubah dulu warnanya ya. Tajlisu. Siapa yang duduk? Debbie. Tajlisu Debbie di kursi. Di itu berarti apa? Fi. Kursi panjang apa? Kalau kursi kan kursi ya bahasa Arabnya. Kalau kursi panjang berarti fil maq'adi. Al-maq'adi. Kenapa al-maq'adi? Karena apa dia? Karena ada huruf fi, jadi mempengaruhi harokatnya menjadi kasrah. Jelas? Tajlisu Debbie fil maq'ad. Jelas ya, Anda ya? Jelas. Oke, bisa difahami? Mudah? Nah, begitulah dalam membuat kalimat jumlah fi'liyah. Toib. Sekarang Bapak kasih tugas ya. Bapak kasih tugas nih. Bapak kasih tantangan untuk kalian nih, oke? Nggak usah banyak-banyak. 3 aja ya. 4 deh. 2 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari'. Yang pertama ya. Yang pertama nih. Kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya sayang ya. Yang pertama adalah misalnya kita sebut ya di sini Ali sedang pergi kemana? Sedang pergi ke mana? Ke kota ya. Ali sedang pergi ke kota. Itu yang pertama ya. Tolong diubah ke dalam kata kerja fi'il apa? Jumlah fi'liyah. Kemudian nomor 2 Abdullah telah kembali dari desa. Telah kembali kan raja'a yarji'u. Telah kembali. Ya. Abdullah telah kembali dari desa. Desa itu qaryah, dari itu min. Oke, jelas ya? Berikutnya nomor ketiga. Fatimah sedang apa ya misalnya ya? Sedang belajar bahasa Arab.
Fatimah sedang belajar bahasa Arab. Nah, sedangkan silakan diterjemahkan. Fatimah sedang belajar bahasa Arab. Oke. Nomor 4 terakhir ya. Khadijah telah apa ya misalnya ya, telah menonton televisi. Menonton itu syahada yusyahidu ya. Televisi at-tilfaz atau bisa juga television. Oke. Kosakatanya bisa kalian cari saja di buku ya untuk terjemahannya dan lain sebagainya. Ini kalau ada ada apa namanya yang nggak tahu boleh tanya aja atau boleh cari kamus. Taib. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita sudah belajar bagaimana membentuk kalimat jumlah fi'liyah. Ya, yang mana kalimat jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi, fa, ma. Fi, fa, ma. Fi'il, fa-nya fa'il, ma-nya maf'ulun, maf'ulun bi. Oke, Taib, terima kasih. Ini jangan lupa difoto, kemudian kirim ke Google Classroom-nya ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.